لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore yang penuh berkah ini kita ditakdirkan Allah, kita dirizkikan oleh Allah bisa menjalankan kewajiban kita yaitu talabul ilmi, dan salawat berserta salam semoga tercurah dan terarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan tak lupa kepada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang selalu berusaha mengikuti setiap yang beliau contohkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah di sore hari ini sambil menunggu waktunya buka walaupun masih lama, insyaallah karena informasinya dadakan ya dibuka lagi dadakan. Tapi anu dadakan mah biasana pajang seperti tahu bulat digoreng lima dadakan haneut gitu. Insyaallah di pertemuan pada hari ini mengambil materi dari salah satu kitab karangan Imam An-Nawawi An-Nawa yang lahir di kota Damaskus, di hadis yang ke-21 yang mengambil tema yaitu iman dan istiqomah. An Abi Umar waqila Abi Amr Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah kulli bil islami qawlan lan asalu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah thumma istaqim. Dari Abu Amr, dan ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam, suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi mengenainya kepada seorang pun selainmu. Dan Rasulullah SAW menjawab, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Dari kata iman saja, apa itu iman? Iman itu sudah pada mafhum, sudah pada paham bahwa iman itu adalah percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Inti dari iman itu adalah diyakini dan dilakukan. Jadi bukanlah orang yang beriman ketika sudah meyakini tapi tidak dilakukan. Contoh, kita yakin sholat itu adalah perintah Allah, tapi ketika kita sudah yakin, sudah percaya bahwa sholat itu adalah perintah Allah tapi tidak dilakukan, maka bukan dikategorikan orang yang beriman.
Di dalam syarahnya Imam An-Nawawi berkata, aku beriman kepada Allah, kemudian aku beristiqomah, yakni sebagaimana yang kamu diperintahkan dan yang dilarang. Jadi setelah kita beriman gitu, summas taqim, kita juga harus istiqomah gitu. Istiqomah itu apa? Menepati jalan yang benar gitu. Dengan mengerjakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah gitu. Jadi antara iman dan istiqomah itu harus bareng gitu. Karena kewajiban seseorang ketika sudah beriman yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Semua yang bentuknya ibadah. Banyak di dalam Al-Quran. Dan itu harus seluruhnya, tidak bisa dipilih-pilih gitu. Perintah Allah teh yang ringan-ringan saja yang dijalankan teh. Ketika ada yang susah, ketika ada yang memberatkan, malah ditinggalkan. Karena ketika kita sudah meyakini kepada Allah, yakin 100% kepada Allah, konsekuensinya siap menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan dan siap 100% menjauhi segala yang Allah larang gitu. Ketika di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat, kita jalankan sholat. Ketika diperintahkan oleh Allah kita puasa, kita jalankan dengan sepenuh hati. Ketika Allah perintah untuk kita zakat dan seterusnya, kita dengan senang hati mengharap ridho Allah, menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan. Qasdu syai'in muqtaranan bifi'lihi. Di dalam hati mengitikadkan, mengimani apa yang Allah perintahkan dan dijalankan dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan iman. Dan juga yang disebut dengan istiqomah. Jadi kata-kata istiqomah itu gampang diucapkan, tapi susah untuk orang yang tidak beriman menjalankan. Banyak orang yang yuk kita istiqomah. Naon cenah istiqomah teh? Jadi hanya di dalam ucapan saja, tapi perbuatannya henteu istiqomah. Nama-namanya orang yang istiqomah harus siap ada halangan di waktu lapang atau di waktu sempit. Apalagi ibu-ibu yang sekarang hadir di masjid ini, yang harusnya gitu, bukan harusnya ya, Masya Allah gitu, ibu-ibu sekarang menyempatkan diri untuk hadir. Karena di luaran sana ibu-ibu yang sekarang yang ada di rumahnya masing-masing itu lagi sibuk-sibuknya menyiapkan berbuka untuk keluarga. Tapi alhamdulillah ibu di sini Allah pilih, Allah istiqomahkan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, urusan dunia itu sangat gampang. Urusan dunia itu akan Allah gampangkan kalaulah kita istiqomah gitu.
Ada juga perkataan dari Ibnu Daqiq. Ia berkata, katakan kepadaku tentang Islam suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi mengenainya kepada seorang selainmu. Jadi Ibnu Daqiq itu mencoba mensyarah dari perkataan yang tadi diucapkan, yakni ajarkan kepadaku dengan sesuatu ucapan yang menghimpun makna-makna Islam secara jelas yang tidak perlu penafsiran selainmu untuk aku amalkan, dan dengannya aku bertakwa. Nabi SAW menjawabnya dengan sabdanya, aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqomah. Inti dari kata iman itu adalah cinta. Karena ketika kita mencintai Allah, contohlah ibu-ibu yang masih semuanya mungkin yang sudah berkeluarga gitu. Ketika mencintai suaminya, apapun yang suami inginkan akan sekuat tenaga mengerahkan segala upaya untuk menyenangkan suami. Dan pun sebaliknya, ketika suami mencintai istrinya, maka akan mepet-mepet gitu kan. Walaupun dina pesakna sakedik, tapi di waktu-waktu tertentu hayu kita makan. Kalaupun bisa cari restoran yang mahal walaupun uangnya hanya sedikit. Karena apa? Karena cinta. Dan begitu pula ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita cinta kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan itu akan ringan. Jadi ketika kita merasa diri ini putur, ketika kita merasa kalau ada perintah Allah itu aduh gitu dah, berat sekali, eta mah tandanya iman kita masih kurang. Tandanya cinta kita kepada Allah masih kurang. Kan banyak gitu ya, orang-orang yang mengaku Islam tapi hanya sekedar akuan. Ketika diperintahkan oleh Allah saja yang menjadi kewajiban seorang wanita berjilbab, banyak orang yang mengacuhkan dengan dalih pikirannya, atuh nu kedah dijilbab mah atuh hatina we heula gitu. Padahal di Al-Qur'an redaksina teu aya perintah menjilbabkan hati gitu. Begitu juga perintah-perintah yang lainnya. Ketika kita diperintahkan untuk zakat, mungkin kalau orang yang masih kurang di dalam hartanya mungkin hampang gitu. Tapi kalau kita sudah punya uangnya 1M, berarti zakatnya besar. Padahal itu perintah Allah, di pikiran heula lebarnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena imannya kurang, karena cintanya kurang gitu. Maka yuk dari sekarang, mulai hari ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita berlomba-lomba untuk mencintai Allah dengan menjalankan setiap yang Allah perintahkan dan menjauhi setiap apa-apa yang Allah larang, dan beristiqomah, mengajamkan diri, ingin berjuang untuk mencapai ridhonya Allah. Maka hayu kita sama-sama gitu, jangan leha-leha.
Karena bertambahnya amal itu karena ilmu gitu. Semakin sedikitnya ilmu, maka akan sedikit amalan kita. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah jadi seorang pejuang mencari ilmu. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Mungkin hanya sekilas saja karena kurang persiapan. Tadinya oleh Kang Rian diamanahkan itu ngisi hadis arba'in. Tak taunya anu dihafalkeun hadis arba'in pertama, begitu dikasih tahu oleh Ustadzah Mira hadis ke-21 atau jauh. Jadi tersinkron. Maka puntennya pilih aya kalepatan, kekurangan, anu baiknya yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya, yang salahnya itu dari kealpaan saya pribadi. Kita tutup saja halaqah pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.